Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kuasa-Mu telah memampukan kami untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 11 ayat 1-3. Tertulis demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang biasanya punya kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Tapi prediksi ini berdasarkan pada apa yang sudah diketahui dan pada apa yang dilihat serta pada apa yang menjadi tendensi untuk menuju ke suatu peristiwa. Misalnya, prediksi bahwa suatu usaha penjualan es akan lancar di daerah yang panas. Prediksi semacam ini bisa saja salah dan bisa juga benar. Dan hal ini dapat dijelaskan secara ilmiah. Selain prediksi, ada juga suatu kemampuan lain untuk mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Dalam bidang okultisme disebut sebagai kemampuan meramal dengan kuasa iblis. Tapi perlu kita tahu bahwa iblis sebenarnya tidak bisa tahu apa yang akan terjadi di depan. Iblis hanya seolah-olah tahu. Dia adalah penipu dan bapa segala dusta. Dan iblis mungkin kelihatan seperti tahu, namun dalam hal yang terbatas. Khususnya berkaitan dengan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada iblis. Iblis tidak bisa membaca ataupun mengetahui masa depan kita, orang-orang yang percaya, karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Yang jauh lebih tinggi dari prediksi dan ramalan adalah kemahatauan Tuhan. Para nabi dalam perjanjian lama seringkali disebut sebagai pelihat, karena mereka dalam situasi tertentu dapat mengetahui apa yang akan terjadi di depan melalui penglihatan. Beberapa dari para rasul dan juga orang-orang percaya punya karunia yang demikian. Dan kemampuan atau karunia ini datangnya dari Tuhan, yang disebut sebagai karunia nubuat, visi dan penglihatan. Dalam Markus 11 ayat 1-3 ini kita membaca tentang kemampuan Tuhan Yesus untuk mengetahui apa yang akan terjadi di depannya. Dan ia tahu apa yang ada di depannya. Tuhan Yesus tidak sedang memprediksi atau meramal ataupun bernubuat. Tapi ini berkaitan dengan sifat Tuhan Yesus sebagai Allah yang Maha Tahu. Dan bahkan dalam kemahatauannya itu, ia juga dapat mengatur apa yang akan berlangsung. Kemahatauan Tuhan Yesus tertulis dalam beberapa peristiwa. Salah satunya ada di dalam Markus 11 ayat 1-3 ini. Dan di dalam peristiwa yang lain, yaitu ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk meminjam tempat untuk perjamuan Paskah. Dan juga ada peristiwa di mana Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan dan mengambil uang koin di dalam mulut ikan. Serta Tuhan Yesus telah memberitahukan peristiwa penyalibannya yang akan terjadi sesuai dengan waktu yang dia ucapkan. Dan tentunya masih ada banyak lagi hal-hal atau peristiwa yang sudah Tuhan Yesus ketahui dan ucapkan, tapi tidak tertulis dalam Alkitab. Apa yang tertulis hanya mewakili
sebagian kecil saja dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam pelayanannya selama berada dalam keadaan sebagai manusia di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa dampak dari kemahatauan Tuhan tentang apa yang akan terjadi di depan? Dampaknya atau implikasinya bagi kita adalah bahwa kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga yang ada di depan kita, karena Tuhan tahu semuanya. Dan bukankah Tuhan yang memegang hidup kita? Bukankah Tuhan yang mengatur hidup saudara dan saya? Karena itu jangan kita takut ataupun khawatir. Firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan mengatur setiap langkah saudara dan saya. Dia ada di depan kita. Dia ada di hari esok kita. Dan Tuhan mengatur semuanya yang baik buat saudara dan saya. Itu sebabnya percaya selalu kepada Tuhan dan andalkan Tuhan senantiasa dalam segala keberadaan kita. Tuhan itu baik dan Tuhan pasti akan selalu mengerjakan kebaikannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Engkau adalah Tuhan, Allah yang Maha Tahu. Dan dalam kemahatahuan-Mu Tuhan, Engkau menetapkan setiap keadaan, menetapkan setiap langkah kami. Engkau tahu masa depan kami, dan Engkau mengaturnya menjadi baik dalam rencana-Mu yang indah. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya dan berharap kepadamu. Sekalipun kami mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami percaya, kami yakin Engkau yang Maha Tahu pasti menyediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan jamahlah, berikan kesembuhan, pemulihan, kelepasan, jalan keluar dan mujizat-Mu yang heran. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!